Siapakah itu Yesus? Setiap orang Kristen sepanjang hidupnya berusaha untuk mempelajari, menemukan, dan menjawab pertanyaan ini. Dan salah satu cara untuk mengenal Yesus adalah dengan menelusuri dan menggali kisah sengsara dan wafat Yesus. Lukas mulai kisahnya dengan menceritakan Yesus pergi ke Bukit Zaitun atau Taman Getsemani untuk berdoa. Dalam bagian ini, Lukas menyoroti tentang pribadi Yesus sebagai manusia biasa. Yesus merasakan ketegangan dan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang hebat itu digambarkan Lukas dengan kata-kata, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Demikian pula doa yang diucapkan Yesus sepintas menggambarkan keinginan Yesus untuk terhindar dari resiko kematian yang akan dihadapinya. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Kata-kata Yesus di akhirnya doanya sama sekali bukan sikap pasrah pada nasib. Kata-kata itu mengungkapkan sikap penyerahan diri secara total kepada Bapa. Yudas, salah seorang murid Yesus yang berkhianat, telah menjual Yesus kepada orang-orang yang memusuhinya. Ia memanfaatkan kebiasaan Yesus berdoa di tempat-tempat yang sepi untuk menyerahkannya kepada orang yang telah membayarnya. Dan di tengah penangkapan terjadi insiden ketika salah seorang muridnya menyerang hamba imam besar sampai telinganya putus. Tetapi yang menarik adalah Yesus menyembuhkan orang yang memusuhinya itu. Dan adegan penangkapan ditutup dengan pernyataan Yesus yang menegaskan bahwa penangkapan dirinya menjadi tanda bahwa kuasa kegelapan sudah datang. Setelah ditangkap, Yesus digiring ke rumah imam besar. Semalaman ia dicaci, dimaki, dan disiksa. Disitulah Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Esok harinya barulah sidang diadakan, dihadiri para pemuka agama dan pemuka masyarakat Yahudi. Dan Yesus diinterogasi berkaitan dengan pengakuan dirinya sebagai anak Allah. Dengan penuh ketenangan, Yesus menjawab semua pertanyaan mereka. Jawaban Yesus itu sangat menjengkelkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Yahudi. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk menghukum, maka mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus, para pemuka agama dan masyarakat Yahudi menuduh Yesus sebagai penghasut untuk tidak membayar pajak dan terutama mengaku sebagai Kristus atau Raja. Dan Yesus membenarkan pengakuannya. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk menghukum Yesus. Dan Injil Lukas menceritakan bahwa kebetulan saat itu di Yerusalem sedang ada Raja Herodes, Raja Provinsi Galilea. Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes untuk diadili. Tetapi karena Yesus bungkam, akhirnya Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Pilatus tetap pada keputusan bahwa Yesus tidak bersalah dan hendak membebaskan Yesus setelah menyiksanya terlebih dahulu. Sikap Pilatus mendatangkan kemarahan orang Yahudi. Mereka mendesak
untuk menghukum mati Yesus dan membebaskan Barabas, sang penjahat dan pemberontak. Lihat, pada akhirnya Yesus yang disiksa dan Barabas dibebaskan. Injil Lukas menyatakan bahwa yang mengarak Yesus ke Golgota tidak hanya prajurit Romawi, melainkan juga imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Lukas mengisahkan juga perjumpaan Yesus dengan sekelompok orang Yahudi bukan murid Yesus yang tersentuh oleh sengsaranya. Mereka adalah penduduk sebuah kota yang telah membunuh nabi-nabi dan menolak semua tawaran rahmat Yesus. Kota mereka telah diramalkan akan runtuh rata dengan tanah dan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus menyapa mereka dengan sebutan putri-putri Yerusalem. Di sini Lukas menunjukkan pribadi Yesus yang tidak mempunyai dendam sedikit pun terhadap mereka yang telah menyiksa dan menyalibkan Dia. Dan di atas kayu salib, Yesus justru berdoa bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata pengampunan itu ditanggapi dengan ejekan oleh pemimpin Yahudi, serdadu, dan salah seorang dari penjahat yang disalibkan dekat Yesus. Bagi salah seorang penjahat yang lain yang disalibkan dekat Yesus, kata-kata pengampunan Yesus itu semakin menyadarkan dia bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Pengakuan penjahat itu dijawab Yesus dengan janji kerahiman bahwa dia akan bersama Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inspirasi ini mau menjelaskan bahwa penjahat sekalipun, pendosa sekalipun yang memiliki keterbukaan hati untuk bertobat, untuk menerima ajaran Yesus, punya tempat bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tirai bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berdoa dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia wafat. Pada inspirasi ini, Lukas menegaskan bahwa wafat Yesus merupakan penyerahan diri yang penuh, yang utuh kepada Bapanya. Wafat Yesus menurut Lukas disertai dengan kejadian alam yang sangat dahsyat. Kegelapan yang meliputi seluruh kota pada tengah hari. Dan tirai bait Allah terbelah dua. Kegelapan di tengah hari hendak menggambarkan bahwa dengan wafat Yesus, untuk sementara kuasa kegelapan secara terang-terangan seolah menang dan menguasai manusia. Manusia hidup dalam ketidakberdayaan sebab maut telah menguasainya. Hidup manusia akan diliputi kecemasan dan ketakutan tanpa harapan. Tetapi bukan itu yang sesungguhnya terjadi. Sebab kegelapan yang terjadi saat wafat Yesus merupakan wujud keterlibatan Allah atas wafat Yesus. Melalui kegelapan yang diciptakannya, Allah mau menyatakan terang kehidupan baru yang akan muncul. Dari kegelapan lahirlah Mesias yang membuka sejarah keselamatan bagi semua bangsa di dunia. Tanda yang kedua yang menyertai wafat Yesus itu adalah terbelahnya tirai bait Allah menjadi dua bagian. Di dalam bait Allah terpasang tirai yang berfungsi memisahkan ruang khusus untuk para imam dan orang-orang yang percaya, yang berada di bagian depan dekat altar atau mesbah, dengan orang yang pada umumnya.
Orang-orang yang ada di ruangan bagian belakang hanya bisa melihat orang-orang yang ada di bagian depan secara samar-samar. Sedangkan orang-orang kafir, wanita, dan anak-anak hanya boleh berada di halaman luar bait Allah karena dianggap tidak pantas berada di bait Allah. Mereka tidak boleh melihat dan masuk dalam ruangan kudus di dalam bait Allah. Saat Yesus wafat, bait Allah terbelah dua, dari atas ke bawah. Kejadian tersebut merupakan simbol bahwa berkat wafat Yesus tidak ada lagi sekat antar manusia. Semua manusia dibukakan pintu untuk memandang dan dekat dengan Allah. Kejadian alam yang dahsyat membuat orang-orang yang ikut dalam penyaliban Yesus ketakutan. Mereka akhirnya sadar dan mengakui bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Hal ini pula yang mendorong mereka menyesal dan bertobat. Banyak dari mereka yang pulang sambil memukul-mukul dada. Kisah sengsara Injil Lukas ditutup dengan permintaan Yusuf dari Arimatea, seorang yang baik dan benar serta yang tidak setuju atas penyaliban Yesus. Secara keseluruhan, kisah sengsara Yesus yang dituliskan Lukas hendak menekankan bahwa penyaliban Yesus merupakan keselamatan yang diberikan Allah secara cuma-cuma dan juga rahmat penyembuhan bagi semua manusia melalui dan oleh Yesus.